Topiknya adalah keputusan hidupku. Tadi sesi pertama apa temanya? Yes, arti hidupku, tujuan hidupku ya. Nah sekarang kita akan membahas yaitu keputusan hidupku. Nah dalam hidup kita sering sekali kita menghadapi berbagai pilihan, betul? Betul ya, terkadang sulit, terkadang gampang ya. Seperti memilih keputusan sekolah lah, jurusan lah, dan lain sebagainya. Nah ada dua hal yang perlu kita perhatikan saat kita mau mengambil keputusan. Yang pertama, next, yaitu bebas mengambil keputusan. Ya, artinya apa? Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti jalannya. Boleh nggak mic ini kecilin sedikit ya, biar nggak terlalu menggema. Oke. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti jalannya. Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan memaparkan jalan yang benar kepada kita, ya. Tapi Dia tidak pernah memaksa kita atau mewakili kita untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua, yang sebelum Anda mengambil keputusan, setiap keputusan menentukan story hidupmu, menentukan arah hidupmu, menentukan cara hidupmu atau hasil hidupmu. Yaitu semua tergantung pada keputusanmu. Nah, siapa di sini yang pernah salah ambil keputusan? Ada ya, banyak ya. Wow. Sama bro, saya juga. Ya, saya juga pernah mengambil keputusan yang salah. Semua orang pernah salah dalam mengambil keputusan, termasuk Simpson. Bayangkan, Simpson yang begitu kuat, ya, tetapi dia juga pernah salah mengambil keputusan. Walau rencana Tuhan bagi Simpson itu sangat indah, ya, sangat mulia dan sangat luar biasa. Tapi sayang, hobinya Simpson itu menghancurkan dia. Simpson punya hobi yang sangat khas, sangat lucu, ya. Nah, biasanya di sini hobi ada yang main bola, ada? Main bola, ada. Oke, sip. Ada yang suka main games? Ada? Wah, banyak. Sama bro, party nanti kita ya. Iya. Cuma sayang di sini nggak ada internet, mau WA aja susah handphone saya ya. Nah, siapa lagi di sini yang suka rebahan, mager? Ada? Udah banyak. Tapi tadi kayaknya nggak ada yang suka rebahan. Heboh tadi main-main ya kan? Karena di luar, di rumah mager kalian ya kan? Wah, di sini. Nah, kalau Simpson, tahu nggak hobinya Simpson? Tahu? Apa? Tahu? Hah? Hobinya berkencan, jatuh cinta. Wah, ada sini yang hobinya berkencan? Ada. Oh, ada ya? Wih, nanti ya malam ya. Nah, jangan hobi pacaran ya. Cukup satu, jangan jadi darat ya. Buaya. Kenapa sih cowok selalu dikatakan buaya? Heran aku. Coba kamu cari di Google. Binatang yang setia apa? Buaya. Setia sama pasangannya. Angsa, ya kan? Nah, apa lagi? Gocek. Salah satunya buaya. Buaya itu setia sama pasangannya loh. Kalau di air, di darat dia jadi darat. Buaya darat. Ya, nah Simpson itu hobinya jatuh cinta, ya. Bayangkan yang mengkhianati dia siapa namanya? Siapa? Delilah. Ya, Delilah itu yang mengkhianati Simpson. Bayangkan wanita yang nggak bener itu Simpson pun mau. Bayangkan itu, ya. Wanita yang mengkhianati dia, yang menghancurkan hidupnya, dia juga mau. Jadi Simpson itu hanya kuat di otot. Kalau soal otak, nol gede. Ya, dapat telur gitu loh ya. Nah, gara-gara hobinya ini Simpson, ya, dia sering gagal fokus. Bukannya nyelamatin bangsanya, tapi dia sibuk kencan. Sibuk patho gitu ya. Nah, kebetulan Simpson ini ya hampir nggak ada yang bener deh.
Dia sesuka hati mengambil keputusan. Dia mau buat apa saja sesuka hati tanpa pikir panjang. Nah, Simpson hancur bukan karena tantangan eksternalnya. Simpson hancur bukan karena musuhnya. Simpson hancur karena keputusannya yang keliru. Dari internalnya, dari hatinya, dari sikapnya. So, hati-hati teman-teman. Anda bisa hancur bukan karena tantangan yang di luar. Anda hancur bisa karena keputusanmu, karena internalmu, hatimu itu. Nah, mari kita lihat keputusan Simpson yang kayak mana sih? Yuk, next. Nah, ini yang pertama di Hakim-Hakim, ya, Hakim 14 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca sama-sama 1 2 3. Simpson pergi menerima dan itu yang dia seorang gadis Filistin. Dia keluar dan memberitahu kepada ayah-ayahnya di rumah. Dia menjadi seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ya, ini Filistin. Filistin siapa? Filistin itu musuhnya bebuyutan bangsa Israel. Ya, bayangkan Simpson nggak mikir, ya orang yang saya pacarin nanti, ya orang yang mau jadi istriku nanti, itu tepat atau enggak, baik atau enggak. Enggak, dia nggak mikir panjang. Bagi Simpson, yang penting aku happy. Ya, yang penting dia cantik, ya kan, seksi, bahenol, ya kan, depan mancung, belakang mancung. Ya toh? Wow. Si Filistin ini juga nggak mikir siapa itu Simpson, nggak mikir yang cewek-cewek. Yang penting apa? Ototnya kekar. Wah, kayak aku kan? Iya, nggak mikir. Yang penting happy. Nah, kadang ya memang cinta itu buta, bener nggak? Tapi teman-teman jangan ikut buta. Itu namanya, bodoh. Ya, cinta itu nggak buta, bro. Lu aja yang bodoh, ya kan? Cinta itu nggak buta. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, si Simpson ini dia nggak mikir panjang. Dia jatuh cinta sama cewek Filistin. Akhirnya apa? Awalnya tebak-tebakan sama orang-orang Filistin. Ujung-ujungnya bunuh-bunuhan. Karena keputusannya yang keliru. Wah, dia waktu mau menikah tebak-tebakan sama orang-orang yang sama pemabuk. Mabuk. Terakhir apa? Saling bunuh-bunuh. Ya, ini keputusan yang keliru. Bayangkan. Yang hidupnya bisa enjoy, hidupnya yang bisa tenang, tapi bunuh-bunuhan. Nah, bukan hanya itu. Coba next lagi. Keputusan Simpson yang keliru. Oke. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Baca 1 2 3. Pada suatu hari ketika Simpson pergi ke ladang, dia mendengar Iya. Hancur nggak? Tahu nggak perempuan Sunda? Bukan yang jual sandal ya, beda. Ya, bayangkan seorang Simpson yang pahlawan, yang hebat, dia bisa kelepek-kelepek sama wanita yang tak beres. Ya, kelepek-kelepek, tahu kelepek-kelepek? Tahu ya, yang mau makan mikirin dia, mau tidur mikirin dia. Ada di sini? Ada ya, mau belajar IPS keluar mukanya, ya kan? Iya. Ya kan? Belajar bahasa Indonesia teringat dia. Ya, kelepek-kelepek. Simpson yang hebat seharusnya dia mikir, ya. Dia bisa jaga hidupnya. Bukan yang selalu fokus dengan orang yang membawanya ke dalam masalah. Inilah bodohnya Simpson. Nah, tidak berhenti di sana. Ya, Simpson jatuh cinta lagi. Ya, sama dari Hakim-Hakim 16. Dia baru jatuh cinta sama wanita yang gak beres. Habis itu apa? Dia jatuh cinta lagi. Next. Nah, ayat 4 langsung. Tadi ayat 1 kan? Ini ayat 4. Ayo baca 1 2 3. Sesudah itu Simpson jatuh cinta pada seorang perempuan dari bangsa yang namanya Delila. Ya, Delila. Wanita yang menghancurkan Simpson. Wah, ya, engkau pujaan hatiku. Tapi kenapa kau mengkhianati aku? Yang kusesali bukan perpisahan. Yang kusesali ada kenapa aku harus bertemu dengan kamu. Ya dong. Ya, bukan perpisahan yang kusesali, tapi pertemuan kita. Simpson hancur. Delila mengkhianatinya. Bam. Kekuatannya hilang, hancur, rata. Divi
Rata. Nah, jadi di sini kita belajar apa? Next. Ingat teman-teman, keputusan yang kelihatannya kecil ternyata bisa jadi malapetaka kalau kita tidak hati-hati. Keputusan yang sekecil apapun itu berdampak sangat besar, bahkan bisa mendatangkan malapetaka. Hati-hati. Simpson memang kuat secara fisik, tapi dia nggak pakai hikmat di dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang harus kita hindari sebelum kita bertemu dengan malapetaka. Next. So, ini teman-teman, penting bagi kita untuk dapat mengambil keputusan. Ya, penting. Ambil keputusan itu penting. Namun tanpa hikmat Tuhan, keputusan yang kita ambil itu sering sekali berakhir pada keputusasaan dan penyesalan. Ya. Dari kisah Simpson kita dapat melihat apa? Next. Rencana Tuhan dan keputusan manusia. Rencana Tuhan atas Simpson itu indah. Yes. Itu penting nggak? Penting. Ya, ingat ya. Rencana Tuhan tidak akan terbatalkan oleh tindakan kita. Jadi penting sekali untuk mengerti panggilan Tuhan. Penting sekali rencana Tuhan atas hidup kita. Ya. Jadi rencana Tuhan itu bagi Simpson itu indah. Tetapi keputusan kita akan menentukan kita membuat rencana itu jadi berantakan atau jadi lebih smooth. Itu tergantung keputusan kita. Ya. Jadi perjalanan hidup Simpson mengajari kita bahwa next, rencana Tuhan sangat penting, tapi tidak menjamin keberhasilan dan kelancaran secara otomatis, teman-teman. Ya, Tuhan atas rencanamu itu indah. Rencana Tuhan atas hidupmu itu semua indah. Semua di masa depan Tuhan merencanakan yang indah. Tapi ingat, itu tidak terjadi secara otomatis. Tidak menjamin kamu itu akan lancar sampai ke tujuan itu. Kenapa? Karena keputusanmu itu menentukan bentuk jalanmu. Keputusanmu itu menentukan story hidupmu. Nah, saya butuh satu orang. Siapa mau jadi volunteer? Volunteer, siapa mau? Satu aja, siapa? Satu orang, satu orang. Mau? Siapa mau? Oh, oke, sini bro. Iya, saya punya sesuatu yang indah bagi kamu. Wih. Nah, sini bro. Iya, ya. Kita lihat. Siapa namanya bro? Gabriela. Gabriel, ya. Saya pikir Gabriela. Gabriel. Saya punya sesuatu yang indah bagi kamu. Berdiri sana aja. Jangan-jangan, ya. Saya punya sesuatu yang indah di sini. Saya membelinya dari Medan dan saya membawa. Sebelum kamu datang, saya sudah beli ini. Saya punya rencana indah untuk Gabriel. Bagaimana cara kamu supaya untuk mendapatkan ini? Apa keputusan yang kamu ambil? Apa? Apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan ini? Enggak tahu. Aduh, sayang sekali Gabriel. Silakan duduk. Siapa yang mau? Sini. Siapa nama? Janis. Johannes. Oh. Johannes, ya. Nanti party kita ya. Nah, ini ada rencana indah ya untuk kamu, Johannes. Apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan rencana ini? Apa itu? Hah? Ya, cara kamu untuk mengambil ini apa? Apa yang harus kamu lakukan? Meminta, coba lakukan. Ya, yang kamu yang kamu lakukan adalah datang dan ambil, betul ya? Coba sekarang kamu mundur. Apakah dia bisa mengambil? Enggak. Jadi datang sini dan ambil rencana yang indah ini bagi kamu. Oke, ambil. Silakan duduk. Tepuk tangan.
panjang. So, ya, Gabriel, ya, kamu nggak tahu harus buat apa. Padahal rencana itu sudah ditentukan untuk kamu. Nah, untuk kita semua teman-teman, rencana Tuhan itu indah untuk kamu. Kamu cukup datang dan ambil kepada Tuhan. Tapi ingat teman-teman, keputusanmu hari ini, bagaimana kamu cara hidup, ya, itu akan menentukan kamu lebih dekat sama rencana Tuhan atau menjauhkan kamu dari rencana Tuhan. Bisa nangkap? Bisa ya? Coba tadi Yohanes ya, dia mundur ke belakang. Dia akan semakin jauh dengan rencana Tuhan. Tapi ketika dia datang dan ambil, ya, itu akan mendekatkan dia. Jadi keputusanmu itu sangat menentukan. Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan memberikan kekuatan. Tetapi kita, keputusan kita untuk mengikutinya dengan taat. So, kesimpulan apa? Bahwa setiap pilihan yang kamu ambil adalah langkah menempuh apa? Menuju janji Allah. Mendekatkanmu atau justru menjauhkanmu dari rancangan indahnya, yaitu keputusanmu yang kamu ambil. Ya seperti Simpson. Kalau Simpson yang cuma ngikutin hawa nafsunya saja, dia sesat, dia kehilangan arah. Ibarat naik roller coaster, ya. Tetapi apa? Tanpa sabuk pengaman. Wah, enak nggak? Seru. Seru, tapi apa? Lebih dekat dengan rencana Tuhan atau lebih dekat sama Tuhan? Mati ya, lebih dekat sama Tuhan, langsung jumpa sama Tuhan. Ya, rencana Tuhan, ya, seharusnya itu. Jadi keputusan kita itu sangat menentukan kita mendekatkan kepada rencana Tuhan atau menjauhkan dari rencana Tuhan. Jadi teman-teman, seberapa kecil pun keputusanmu memiliki kekuatan untuk membentuk hidupmu. Indah atau buruk, bahagia atau penyesalan. So teman-teman, keputusanmu itu sangat menentukan, ya. Jadi ketika Anda mengambil keputusan, pikir panjang, pikir matang-matang. Misalnya apa? Next. Nah, persahabatan, ya. Teman penting nggak? Penting, teman penting. Tapi lebih penting lagi, teman yang gimana? Yang mendorong kamu maju ke depan atau mendorong kamu masuk jurang? Ya toh? Nah, yang buat kamu mengupgrade diri, ya, atau membuat kamu error. Nah ini, jadi kita harus mencari teman yang membawa atau memberi dampak positif yang kepada kamu. So, memilih teman yang tepat adalah separuh dari jalan menuju kesuksesan. Kenapa? Karena mereka bisa mengubah langkah kecil menjadi lompatan besar menuju tujuan ilahi. Jadi ketika Anda memilih teman yang tepat, itu sudah membuat Anda itu sukses 50%. Ya, tapi jika Anda memilih teman yang salah, hati-hati. Itu menjauhkanmu dari rancangan Tuhan. So, ketika Anda mencari sahabat, hati-hati. Perhatikan, buka mata lebar-lebar. Apakah dia teman yang membawa kamu lebih positif ke arah positif atau justru menghancurkan kamu? Yang kedua, keputusan pasangan, ya. Cari pasangan. Nah, ini lebih penting, ya toh? Bukan asal pilih kayak abang Grab menu makanan. Tip 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 langsung jadi, ya. Bukan soal enak atau enggak, tapi ini tentang masa depanmu. Tentang masa depanmu, ya. Masa depanmu bahagia atau enggak, itu tergantung kepada keputusanmu. Kalau kamu asal pilih, Simpson asal pilih, akhirnya apa? Sengsara, bukan? Coba dia pikir dengan bijak. Apakah si wanita itu adalah wanita yang tepat? Pikirkan itu teman-teman. Jangan asal ngegas saja, ya. Pasangan itu harus mengajak kamu lebih dekat sama Tuhan. Pasangan itu harus membuat kamu lebih rohani, bukan rohana. Ya, harus lebih rohani, ya. Kalau pilih salah pasangan, kalau pilih ada pasangan toksik, lebih baik single deh. I'm single but I'm happy. Oke? Setuju teman-teman? Setuju ya? Iya, ingat teman-teman. Single itu bukan berarti sengsara. Pas berpasangan juga itu tidak menjamin kebahagiaan. Setuju? Setuju ya? Ya kalau dapat pasangan yang toksik, wah iya, lebih baik single deh. Daripada hidupmu drama kayak sinetron, ya kan, kayak drakor, bikin pusing. Nah yang ketiga, apa lagi? Next, tunggu. Akademik.
karir, akademik dan lain sebagainya. Biasanya kita milih gelar, ya, milih jurusan. Hati-hati teman-teman, jangan asal apapun oke lah. Banyak orang yang sudah kuliah, nanti kalian kuliah ya. Kalau orang yang sudah kuliah menyesal karena salah pilih jurusan. Bukan itu yang nggak mau, bukan dia yang mau itu, ya. Itu kenapa? Dorongan orang tua. Yang penting dapat gelar. Aduh, kalau otakmu mikirmu hanya yang penting dapat gelar, ingat hidupmu kelar. Bukan gelar, kelar nanti, ya. Jadi kamu harus pikir banyak-banyak, ya. Jangan muter-muter kayak GPS, belok kiri. Apa kiri jurang, ya kan? Disuruh belok kiri. So teman-teman, ya, kita harus hati-hati di dalam mengambil keputusan. So next, mengambil keputusan itu bukan seberapa cepat, melainkan seberapa tepat. Pikirkan matang-matang. Pikirkan 2 kali. Jangan terburu-buru. Yang penting lambat asal selamat. Pikirkan dulu, ya. Kenapa? Next. Keputusan yang tepat hari ini bisa menghindarkan kamu dari penyesalan di masa depan. Apalagi kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita ambil keputusan, ingat, itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi keputusan kita itu harus kita betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. So, apa yang harus kita lakukan? Pertama, next, berdoa meminta petunjuk sama Tuhan. Ya, sebelum Anda mengambil keputusan, mintalah kepada Tuhan arahnya, apa yang harus saya ambil. Nah, ini doa adalah langkah yang penting, teman-teman. Hal yang tidak boleh Anda abaikan. Ya, saat kita berdoa, itu tandanya apa? Kita butuh Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku butuh kamu. Tolong pimpin saya. Ya, saya harus kemana? Nah, dalam doa kita bisa ceritakan ke Tuhan apa pergumulanmu dan meminta Tuhan petunjuknya. Ya, apa yang harus kamu ambil? Nah, ada kabar baik, teman-teman. Next, kabar baiknya adalah Tuhan ingin sekali menuntun kamu. Dan bukan itu saja, Tuhan juga ingin menolongmu dalam mengambil keputusan. Dan Tuhan ingin kamu berhasil. Ini kabar baiknya. Tuhan ingin kamu berhasil. Karena rencana Tuhan atas hidupmu itu indah. Ya, Tuhan ingin kamu berhasil. So, ini seharusnya mendorong kita untuk datang kepada Tuhan meminta petunjuknya. Yang kedua, meminta nasihat. Sama siapa? Sama orang yang tepat, guys. Ya, ingat, meminta nasihat dari orang yang tepat sebelum mengambil keputusan adalah tindakan yang bijak. Gak boleh asal, ya. Gak boleh asal pilih orang kayak draft pick, MM semua. Aduh. Epic, ya kan? Gak boleh, ya. Jangan. Harus bijak, ya. Dipilih. Jangan asal pilih. Pilihlah orang yang bisa, Pak, yang mengerti pergumulanmu. Sharingkan itu kepada orang yang memahamimu. Dan yang paling penting, sharingkan, ya, ke orang yang bisa mendoakanmu. Amsal, next, baca ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Ya, kemenangan itu tergantung pada penasehat, kayak main catur. Di sini siapa yang bisa main catur? Ada? Oh, ada ya. Nah, kalau catur, orang master yang tertinggi apa namanya? Grandmaster. Beda dengan NL ya. Grandmaster. Ya, kalau dalam catur Grandmaster itu tinggi. Nah, bayangkan kalau kamu dapat nasihat dari Grandmaster, kamu pasti lebih minim ya di skakmat, betul? Betul ya? Betul ya. Jadi sama, ketika kamu meminta nasihat kepada orang yang tepat, hidupmu tidak akan diskakmat, ya. Kamu akan lebih lancar. Jadi jangan ragu untuk meminta nasihat atau bertanya kepada orang yang tepat. Ingat ya, orang yang tepat, bukan asal gitu ya. Dan jangan malu bertanya, teman-teman. Saya tahu kita semua di sini ada satu salah paham atau keliru bahwa bertanya itu berarti bodoh. Jadi jangan tanya, ya.
Jadi ada seorang pendeta, dia ngomong seperti ini. Next. Rick Warren, dia berkata seperti ini. Masalahnya, kita lebih ingin terlihat bijak daripada menjadi bijaksana. Ya, kita sering berpikir, ternyata bertanya itu bikin kita bodoh atau nampaknya bodoh, gitu ya. Malu bertanya, gengsi lah ya, diam-diam aja. Tapi Alkitab justru berkata, orang bijak justru bertanya. Justru orang yang bodoh amat, yang nggak mau tahu, yang malas bertanya. Jadi bertanya itu bukan bodoh. Justru orang bijak itu bertanya. So, bertanyalah ya sebelum kamu gagal, sebelum kamu menyesal. Bertanya. Memang kegagalan itu guru yang baik. Banyak orang ngomong seperti itu ya kan? Bertanya itu pengalaman buruk atau kegagalan itu guru yang baik. Karena mengajari kita banyak hal. Tapi ingat teman-teman, next. Memang kegagalan adalah guru yang baik. Tapi belajar dari kegagalan orang lain akan terasa lebih tidak menyakitkan daripada harus mengalaminya sendiri. Setuju? Setuju ya? Daripada kamu mengalaminya sendiri, ya. Memang kegagalan itu baik, itu guru yang baik, tapi itu kan menyakitkan. Banyak hal ketika kamu sudah gagal, kamu susah untuk balik kembali. Contohnya apa? Ketika kamu pacaran tidak menjaga kekudusan, itu susah untuk kembali guys. Dan itu nggak mungkin lagi kamu bisa U-turn balik. Jadi bertanya teman-teman, kegagalan memang guru yang baik, tapi belajar dari kegagalan orang lain itu justru lebih menyenangkan. Jadi nggak salahnya ketika kamu mau ambil keputusan, tanya dulu sama orang yang berpengalaman, tanya dulu sama orang yang bisa mendoakan kamu. Ya, yang ketiga, yang terakhir ya, kalahkan ketakutanmu. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini teman-teman, harus kita akui bahwa ada sebagian orang yang bimbang dalam mengambil keputusan. Nah, akar dalam kebimbangan mengambil keputusan apa? Takut, ya, karena takut, jadi bimbang, takut gagal, takut diketawain, takut diejek, dan lain sebagainya, ya, yang akhirnya itu bisa buat kamu stuck, ya, kamu hanya bisa berandai-andai, andai aku lebih pintar, andai aku lebih kaya, andai aku lebih cantik, andai aku lebih keren gitu ya. Bro, burung di udara sana, kalau dia cuma bisa berandai-andai, saya pastikan dia mati kelaparan. Ya toh? Andai hari ini nggak hujan, andai hari ini nggak terlalu panas, dia mati di sarangnya. Kalau cuma bisa berandai-andai. Jadi next, ya, Tuhan ingin kita mengambil keputusan dan melangkah dengan iman, bukan hanya berandai-andai. Ya, terkadang Tuhan ingin kamu mengambil keputusan, bukan stuck di sana. Ya, jangan menunggu semua baik dulu, baru kamu gerak. Ingat, yang sempurna itu nggak akan datang. Hal yang baik itu jarang datang sendiri. Ya, so ambil keputusan dan melangkahlah dengan iman. Melangkah dengan iman. Next, jika Anda tidak dapat melihat 99% peluang, melainkan hanya 1% harapan, maka apa? Melangkahlah dengan 100% iman. Ya, melangkah dengan 100% iman. Bagi Tuhan 1% saja sudah cukup untuk mengubah yang 1% menjadi 100%. Tuhan yang hanya butuh 5 roti dan 2 ikan, dia bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Masa sih Tuhan sulit untuk mengubah 1% menjadi 100%? Tidak guys. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Melangkahlah dengan iman. Walau kamu tidak dapat melihat 99% harapan, percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Ya, Tuhan sudah merancang sesuatu yang indah untukmu di masa depan. Ambil keputusan, beraksi, dan pergi gapai. Ya, jangan cuma penuh harapan, tapi tidak ada tindakan. Itu sama saja omong kosong. Kamu punya harapan, tapi tidak bertindak. Kamu punya apa? Siapa jadi dokter tadi? Mana dokter? Dokter. Oh iya dokter. Karena dia berkilau sekali wajahnya. Nampak saya langsung ya kan? Iya, jadi dokter. Mau nunggu besok? Nggak bisa. Mulai kapan? Sekarang. Ambil keputusan. Belajar dengan giat. Kejar mimpimu itu.
Kalau nggak ada tindakan, hanya punya harapan, itu omong kosong. Semua punya harapan, tapi nggak semua orang bisa bergerak. Betul atau betul? Betul ya. Semua pengen jadi apa? Top player. Wih, jadi apa? Masuk Onyx. Belajar sekarang, ya. Belajar skillnya, tingkatkan. Mau jadi YouTuber, belajar dulu, ya, inovasi itu. Ya, tunjukkan kreatif kamu. Bisa. Ambil tindakan dan go. Jangan hanya berhayal dan jangan cuma berandai-andai. Pengen punya pacar yang kaya? Jangan mimpi. Ya. Nah, kalau kamu bertanya, aduh, gimana kalau aku ambil langkah yang salah? Gimana kalau aku ambil keputusan salah? Gimana? Makanya aku nggak berani mengambil keputusan. Nah, teman-teman, tenang. Nanti kita akan bahas di sesi ketiga. Ya, bagaimana ketika keputusan kita itu salah? Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita pelajari dari sana? Tapi di sesi kedua, saya pikir kita cukup sampai di sini, ya. Kiranya doa saya untuk teman-teman. Kiranya teman-teman dapat lebih berhikmat dalam mengambil keputusan. Ya, pikirkan matang-matang. Jangan asal ngegas, jangan asal bertindak. Jika Anda punya harapan, lakukan dimulai sekarang. Minta sama Tuhan petunjuk. Apa yang harus Anda lakukan? Arah mana yang harus Anda ambil? Dan kemana Anda harus bergerak? Ya, jangan asal-asal. Itu sangat menentukan kamu lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau merencanakan sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Namun Tuhan, Engkau tidak pernah memaksa kami untuk mengikuti jalan-Mu. Engkau memberikannya dan memaparkannya kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk mengambil satu keputusan, mengikuti Engkau dengan setia. Meminta petunjuk-Mu dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami ketika sebelum mengambil keputusan, kami mencari Engkau. Kami meminta kepadamu dan berseru kepadamu. Ajari dan pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang ada di tempat ini. Mereka masih muda Tuhan, sering sekali ada cobaan dan ujian yang berusaha menarik mereka ke jalan yang salah. Namun Tuhan, tolong mereka, supaya mereka hidup mereka itu berjalan di jalan yang benar. Untuk terus maju, menggapai, mencapai titik yang Engkau sudah tetapkan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.